Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam analisis data kategorik, seri skala pengukuran dan ukuran statistik yang bersesuaian. Sebagaimana kita tahu dalam analisis regresi, kita memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas atau kita sebut dengan explanatory atau prediktor, ataupun independent variable, dan variabel tidak bebas atau dengan nama lain respon, variabel, outcome, ataupun dependent variable. Pada mata kuliah analisis data kategorik, fokus dari respon variabel adalah bersifat kategorik atau kualitatif, berasal dari skala nominal, ordinal, interval dengan nilai yang terbatas, ataupun variabel kontinu yang telah dikategorikan. Berkaitan dengan jenis-jenis data, kita tahu terdapat berbagai macam jenis data. Akan tetapi, fokus dari analisis data kategorik hanya pada data berdasarkan sifat, yaitu kualitatif dan kuantitatif, serta data berdasarkan skala pengukurannya, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berdasarkan skala datanya, skala data nominal memiliki sifat dasar yaitu membedakan. Sebagai contoh, warna, kita lihat warna hitam tidak lebih baik, tidak lebih buruk, tidak lebih tinggi, ataupun tidak lebih rendah daripada warna lainnya. Pada skala data ordinal, memiliki sifat data nominal yaitu sebagai pembeda serta mendapatkan sifat peringkat atau urutan. Sebagai contoh, tingkat pendidikan, yang artinya adalah tingkat pendidikan SD tentunya lebih rendah daripada SMP, SMA, ataupun SMK. Skala data interval memiliki sifat data nominal dan ordinal, serta tidak memiliki titik nol absolut. Sebagai contoh, IQ. Seseorang yang memiliki IQ 0 tidak berarti dia tidak cerdas sama sekali. Contoh lainnya adalah suhu. Sebuah benda bersuhu 0 tidak berarti bahwa benda tersebut benar-benar tidak memiliki suhu. Berikutnya, skala rasio adalah skala data yang memiliki sifat data interval yang artinya juga mencakup sifat data nominal dan ordinal. Memiliki titik nol absolut, sehingga perbandingan antara dua nilai akan memiliki arti. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki uang sebesar 300.000 artinya memiliki uang sebesar 3 kali lipat daripada orang yang hanya memiliki uang 100.000 rupiah. Berdasarkan sifatnya, kita tahu ada data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, merupakan sifat, kualitas, ataupun suatu kondisi tertentu, pada umumnya berasal dari skala pengukuran nominal atau ordinal. Sebagai contoh, rata-rata nilai matematika siswa lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sementara itu data kualitatif, kuantitatif maksudnya, yaitu data yang berbentuk angka dengan skala pengukuran interval atau rasio. Contohnya, rata-rata nilai matematika adalah 85. Sehingga kaitan antara data berdasarkan skala dan data berdasarkan sifat dapat dirangkum pada tabel seperti ini. Berdasarkan karakteristiknya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa skala data nominal memiliki sifat yang paling sederhana karena hanya sebagai pembeda. Sementara itu, skala data rasio memiliki sifat yang paling kompleks karena mencakup pembeda, urutan, interval yang sama, dan nilai nol mutlak. Dengan memahami sifat-sifat data, maka kita akan bisa menentukan ukuran pemusatan dan juga ukuran variasi yang tepat untuk data. Sebagai contoh, untuk skala data nominal, karena di sana hanya tahu lebih kecil, tidak mengandung sifat atau hanya sebagai pembeda, maka kita hanya akan bisa mendapatkan frekuensi data, sehingga ukuran pemusatannya yang tepat adalah modus. Sementara itu pada skala data rasio, karena datanya kompleks sehingga kita bisa memiliki berbagai macam jenis ukuran pemusatan dan juga ukuran variasi. Demikian materi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada seri-seri statistika berikutnya.